Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di antara kita, bertemu kembali di antara kita official. Siapa yang tak kenal dengan Gunung Salak? Sahabat di antara kita yang berada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, pastinya tahu tentang gunung yang menjulang indah ini. Secara administratif, Gunung Salak masuk ke dalam dua wilayah, yaitu Bogor dan Sukabumi. Berdiri dengan gagah berhias hutan yang lebat, Gunung Salak berada di bawah pengelolaan Perhutani KPH dan menjadi salah satu wilayah konservasi milik pemerintah dengan tajuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Walau memiliki nama yang terdengar mirip seperti buah, ternyata Gunung Salak tidak punya hubungan dengan salak. Namun salak yang disematkan pada gunung di kawasan Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sanskerta, salaka, yang berarti perak, sehingga nama Gunung Salak dapat diartikan sebagai Gunung Perak. Menurut kepercayaan Sunda, Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung suci karena menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, pendiri kerajaan Pajajaran, sekaligus lokasi turun dan bersemayamnya para Batara dari Kayangan. Menyimpan sejumlah destinasi unik dan menawan khas gunung tropis, Gunung Salak ternyata tak lepas dari predikat angker. Bukan hanya karena Gunung Salak menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan 45 orang di tahun 2012 silam, tapi juga karena berbagai cerita yang datang dari pendaki maupun penduduk setempat. Kisah-kisah horor di gunung yang memiliki ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut ini hadir, mengalir, dan menjadi sekelumit kisah folklore. Mulai dari cerita tentang nenek rentak berusia sekitar 80 tahunan yang tinggal di sisi tebing. Suara wanita menjerit minta tolong di kawasan jatuhnya pesawat Sukhoi, hingga suara gamelan yang mengalun di tengah gunung menjadi sedikit cerita dari berbagai kisah yang dituturkan terkait betapa angkernya Gunung Salak. Selain itu, masih ada lagi kisah seram lainnya, misalnya saja para pendaki yang hilang saat sedang mendaki, binatang gaib berukuran besar yang entah muncul dari mana, dan misteri Puncak Manik. Manik merupakan nama salah satu puncak dari 4 Gunung Salak yang dipercaya menjadi kawasan kerajaan gaib Pajajaran. Dipercaya menjadi lokasi berkumpulnya makhluk gaib, Puncak Manik kerap kali ditutupi kabut tebal yang datang secara tiba-tiba atau angin yang berhembus dengan kencang. Hal itu ternyata tak ditampik oleh Graziella Ladisina, seorang anggota komunis Katolik yang sering menjadikan Gunung Salak sebagai lokasi makrob atau malam keakraban. Alasan dipilihnya Gunung Salak sebagai venue acara kemahasiswaan tersebut adalah karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dan trek campingnya yang tidak sulit. Selain itu, karena sudah langganan, ia dan teman-temannya juga sering diberikan harga spesial oleh para ranger yang berjaga. Saat dihubungi Kumparan Travel, Graziella Ladisina yang biasa dipanggil Lady menceritakan pengalaman mistisnya yang terjadi pada tahun 2015. Kala itu ia tengah mengadakan makrab bersama anggota komunitas muda Katolik kampusnya. Pada saat acara Jumat malam, ia bertugas untuk menjaga salah satu pos di tengah-tengah trek. Sebelum acara dimulai, sebenarnya ia dan beberapa temannya sudah memiliki perasaan tidak enak. Hanya saja perasaan itu ditepisnya, apalagi karena acara berkemah dan jurit malam di Gunung Salak saat itu bukan kali pertama diadakan. Segala sesuatu berjalan lancar, sampai tiba-tiba ia mendapat laporan dari temannya yang juga berjaga lewat handy-talkie. Nah, setiap pos itu kan ada HT. Setelah sekitar sejam aku berjaga, temanku yang ada di pos depan bilang lewat HT kalau dia dengar lagu Sunda, padahal kita mulai jurit malam pukul 12 sampai estimasinya sampai pukul 5 pagi. Dia, teman Lady, juga mengatakan, "Guys, ini dari 10 menitan yang lalu ada yang dengung lagu Sunda di belakang gue, suaranya di kuping gue banget." Tapi yang lain, Lady dan teman-teman lainnya malah menanggapinya bercanda. Cerita tersebut dilampirkan pada Kumparan Travel. Sahabat di antara kita, tak
Hanya sampai di sini, selang beberapa jam teman yang berjaga satu pos dengan Lady berkata bahwa ia melihat sesuatu yang bergerak dari balik kamar mandi. Berusaha meyakinkan dan memberanikan diri, Lady pun menepis kembali perkataan temannya sampai akhirnya ia mendapat kabar bahwa satu grup jurit malam yang berjalan keluar jalur dan masuk ke hutan yang paling dalam. Lady dan teman-temannya pun berusaha mencari bantuan dengan menghubungi ranger yang bertugas di Gunung Salak. Untungnya, rombongan tersebut masih bisa ditemukan karena mereka belum berjalan terlalu jauh. Saat ditanya tentang alasan grup itu keluar jalur trekking, mereka menuturkan bahwa ada orang lain yang mengajak mereka untuk berjalan ke arah yang berbeda. Sahabat di antara kita, kejadian-kejadian ganjil tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Keesokan malamnya saat sedang menikmati malam terakhir makrab bersama teman-temannya, hal aneh kembali muncul menerpa. Saat waktu malam terakhir makrab, mereka sedang bernyanyi bersama di acara api unggun. Tiba-tiba apinya mati seketika seperti disiram air dari atas. Padahal tadinya api unggun sengaja dibuat besar dengan menggunakan kayu tebal dari batang pohon. Percaya atau tidak, kisah-kisah mistis Gunung Salak terjadi bukan hanya pada satu atau dua orang saja. Meski sudah ada ilmu pengetahuan dan studi yang mencoba membuktikan, kejadian ini masih menjadi sebuah misteri yang belum dapat dipecahkan. Bagaimana pendapat kamu sahabat di antara kita, dan pernahkah mengalami hal serupa di Gunung Salak? Silakan bagikan ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share informasi di antara kita official.